Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Sahrul Ramadan, stambuk 083 2019 0063. Dan saya Leli Nurinda Syam dengan stambuk 083 20 2026. Dan saya Akida Rizky Turisno, stambuk 083 2020 0032. Dan saya atas nama Cantika Ratri Mutiara, nomor stambuk 083 2020 0012. Ya baiklah, kami melakukan praktek lapang yang dikoordinatori oleh Insinyur Rasmeda Rashid MM di Desa Padingin, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Kami dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, stambuk 083 2019 0063. Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan proses wawancara yang telah kami lakukan di Desa Padingin, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Baiklah, saya akan membacakan identitas penyuluh pertanian. Nama: Samsiar MAMD. Umur 56 tahun, pendidikan formal D3. Jumlah tanggungan keluarga 6 orang. Pendapatan pokok per bulan yaitu 4,5 juta. Pendapatan sampingan 2 juta. Kursus yang pernah diikuti latihan dasar 1 penyuluh. Pengalaman menjadi penyuluh 35 tahun. Baiklah, saya akan memaparkan identitas responden. Nama: Burhan. Umur 63 tahun, pendidikan formal tidak sekolah. Tanggungan keluarga 4 orang. Pengalaman berusaha tani sekitar 10 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada. Jumlah alat yang digunakan dalam bertani yaitu gudang 1, lantai jemur 1, traktor 1, cangkul 2, parang juga 2, dan motor 1 unit. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pak Burhan mengenal sistem tanam jajar legowo itu pada tahun 2015. Dan sekarang ini, sejak dia mengenal sistem tanam jajar legowo, dia pun mulai melakukan sistem tersebut. Dan menurut Pak Burhan, sistem tanam jajar legowo ini sangat bagus, di mana dia bisa mendapatkan hasil yang melimpah dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena sistem tanam jajar legowo ini kelebihannya itu menurut Pak Burhan sangat baik, di mana padinya itu tidak jarang untuk diserang oleh hama dan pemupukannya itu bisa merata. Dan
menurut Pak Burhan ini sistem tanam jajar legowo ini sangat diperlukan oleh petani-petani lain, dan sampai sekarang dia juga masih melakukan sistem tanam jajar legowo. Apakah teknologi yang dipergunakan oleh Pak Burhan mungkin tidak ada, dan dia cuma memakai traktor. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Dia Pak Burhan ini sangat aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian, di mana apabila ada penyuluh datang ke desanya, Pak Burhan ini langsung menemui si penyuluh itu untuk mendapatkan pengetahuan lebih tentang benih-benih yang berkualitas baik dan keunggulan yang sangat baik. Dan respon Pak Burhan ini kepada penyuluh itu sangat baik, dan jujur Pak Burhan kemarin mengatakan bahwasanya kegiatan penyuluh itu sangat dibutuhkan di Kabupaten Takalar tersebut, karena dimana bisa menghasilkan hasil pangan yang melimpah dan keuntungan pun juga melimpah. Dan metode yang disampaikan kepada penyuluh pertanian kepada para petani itu menurut Pak Burhan sangat mudah dipahami. Apabila ada sebuah masalah atau ketidaktahuan para petani tentang apa yang dipaparkan oleh penyuluhan pertanian, petani pun kemudian mengusulkan untuk praktek langsung dan menunjukkan keunggulan tersebut. Dan waktu yang dilakukan penyuluh pertanian saat menyampaikan metode-metodenya itu tidak tertentu. Kadang bisa di pagi hari, kadang siang hari, biasa pun kadang malam hari. Pak Burhan mengikuti penyuluhan pertanian itu karena tidak secara paksa, karena dia itu memang murni dari hatinya bahwa dia akan dia ingin dia ingin mengikuti penyuluhan pertanian karena dia cukup sudah merasakan apa-apa keuntungan yang didapatkan setelah dia ini mengikuti arahan dari si penyuluh. Apa harapan Pak Burhan kepada si penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu mungkin materi-materi atau penyampaiannya itu sekiranya yang penyampaian yang mudah dimengerti, apalagi di umur sekarang ini Pak Burhan ini tidak mudah untuk mengerti bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh orang-orang si penyuluh. Ya mungkin itu saja dari hasil wawancara saya kepada Pak Burhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Nur Indasyam, NIM 083202026. Saya akan membacakan hasil wawancara saya di Desa Pak Dingin, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Identitas responden: nama Bapak Muslimin, umur 45 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan sampingan kuli bangunan. Bapak Muslimin pernah mendengar sistem tanam legowo sejak tahun 2016 dari radio. Bapak Muslimin tidak melakukan sistem tanam legowo karena belum memahami tata cara sistemnya. Menurut Bapak Muslimin, materi penyuluhan mudah dimengerti, alasannya prakteknya dilihat secara langsung. Menurut Bapak Muslimin, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti
tatap muka secara langsung karena bisa bertanya-tanya. Sekian hasil wawancara saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Timutiara, nomor buk 083 2020 0012, kelas C3 Agribisnis. Saya akan membacakan hasil wawancara kepada salah seorang petani. Nama Bapak Manto, umur 55 tahun, pendidikan formal yaitu SLTA. Pekerjaan sampingan sebagai kuli bangunan. Mendengar teknologi sistem tanam legowo, mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 3 kali yang dilakukan di kantor penyuluhan dan juga rumah warga sekitar. Sebulan dilakukan penyuluhan di tempat Bapak Manto. Menurut Bapak Manto, materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti. Alasannya, biasanya para penyuluh memberikan praktek langsung di lahan tersebut. Menurut Bapak Manto, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Alasannya karena saat itulah mulai adanya aktivitas di kampung. Jika Bapak Manto jika ada tetangga atau teman yang tidak percaya, lebih baik ikuti karena kegiatan ini sangat membantu para petani. Saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa itu lebih meningkatkan komunikasi antara penyuluh dan para warga agar bisa saling kenal mengenal walaupun bukan orang di desa tersebut. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kedarski Turisno, stambuk 083 2020 0032, akan membacakan hasil wawancara kuesioner praktek lapangan penyuluhan pertanian. Tanggal wawancara tanggal 9 November 2021 di Desa Padingin, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Identitas responden yang saya wawancarai waktu itu bernama Rahayu, umur 46 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, pengalaman berusaha tani selama 5 tahun, pekerjaan sampingan, jual pakaian, dan tidak pernah ikut pelatihan atau kursus apapun. Mengenai deskripsi usaha padi, yaitu pertama, gudang sebanyak 2, fungsinya penyimpan hasil panen serta bibit, lantai jemur sebanyak 3, digunakan untuk menjemur hasil panen, hand traktor sebanyak 1 untuk mempermudah mengelola tanah sawah, bajak 1 untuk mengaburkan tanah sebelum melakukan penanaman atau penaburan benih, cangkul sebanyak 3 untuk mengelola tanah, pembuatan garis-garis di sawah, dan untuk mengangkat tanah yang akan dibuat lubang. Parang sebanyak 2, fungsinya alat potong atau tebas, dan motor sebanyak 1 untuk dipakai membawa hasil panen atau alat-alat petani. Selanjutnya, mengenai pendapatan beliau sebagai petani dalam semusim sebanyak 5 juta lebih, dan pendapatan dari kerja sampingan per tahun beliau sebanyak 2 juta. Mengenai komponen teknologi sistem tanam jajar legowo, beliau mendengar teknologi sistem tanam legowo sejak tahun 2009 dan mendengarnya pada tokoh masyarakat. Beliau melakukan sistem tanam legowo alasannya agar cahaya matahari lebih banyak masuk ke setiap akar-akar tanaman padi. Dan beliau mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 2 kali di kantor desa. Dan diadakan penyuluhan di tempat beliau dan materi yang diberikan oleh PPL ialah pertemuan musyawarah palili, rekomendasi musim tanam padi setiap rutinnya. Menurut pendapat beliau tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, keterampilan ialah penguasaan materi. Beliau menjawab sangat bagus karena penyampaian materinya mudah dimengerti. Penguasaan tekniknya juga sangat bagus, singkat dan mudah dimengerti.
penguasaan lapangan juga sangat bagus, serta wawasan tentang kegiatan usaha tani juga sangat bagus karena bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Menurut beliau tentang materi penyuluhan pertanian ialah mudah dimengerti. Alasannya karena penyampaian materinya tidak terlalu panjang atau bertele-tele sehingga mudah dimengerti. Dan menurut beliau tentang metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti ialah kunjungan rumah. Alasannya selain nyaman, beliau juga bisa lebih leluas bertanya-tanya tanpa adanya rebutan pertanyaan atau suara-suara yang ribet atau banyak. Menurut beliau, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari karena tempat istirahatnya beliau di desa itu. Beliau juga mengikuti penyuluhan karena kesadaran diri, bukan tanpa paksaan. Dan sikap beliau tentang tetangga atau teman beliau yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, beliau menjawab tidak jadi masalah selama mereka tidak mengganggu kegiatan mereka. Dan masalah yang beliau alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani selama ini yaitu banyaknya kebisingan atau ribut atau suara banyak sehingga kurang fokus. Dalam kegiatan berusaha tani, beliau menerima bantuan dari pemerintah berupa uang sebanyak 200 per bulan. Dan harapan beliau tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah ialah semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.